di kaki Gunung Lawu, di sebuah jalan setapak yang berliku, dan dikelilingi hutan pinus yang mulai menipis, karena warga sering menebang kayu untuk keperluan sehari-hari. Berdiri sebuah warung kecil yang sejak dulu tak banyak orang memperhatikannya. Warung itu milik seorang perempuan parubaya bernama Burini. Perempuan yang terkenal ramah, dengan senyum yang selalu menenangkan hati siapa saja yang singgah. Warungnya tak besar, hanya berupa bangunan kayu sederhana dengan atap seng yang sudah agak berkarat di beberapa sisi. Di depan warung, terdapat beberapa kursi dan meja yang disusun seadanya. Kadang dibiarkan kosong, kadang ditambah saat ramai pengunjung. Sejak awal berdirinya, warung Burini memang tak pernah menarik perhatian. Orang-orang desa hanya melewatinya, lebih memilih wareng-wareng yang sudah terkenal di desa sebelah. Tapi Burini tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, dia bangun sebelum subuh, menanak nasi, menyiapkan bumbu rahasia yang diwarisi dari neneknya, dan menata lauk pauk sederhana, ayam bakar yang empuk, tempe dan tahu goreng, sambal hijau pedas yang sedikit manis, serta tentu saja nasi bakar yang menjadi ciri khasnya. Bau nasi yang hangat dan sedikit berasap dari tungku kayu selalu menyebar ke jalanan desa. Tapi selama beberapa bulan pertama, bau itu nyaris tidak menarik banyak pembeli. Hanya beberapa tetangga yang kadang mampir, biasanya untuk sarapan atau sekadar minum teh sambil mengobrol ringan. Pak Suro, seorang bapak parubaya yang sering duduk di depan warung sambil merokok, pernah beberapa kali bercanda, "Nasiku enak Bu ini, tapi kok sepi amat warungmu?" Tak pikir, orang desa pasti bakal ngantri kalau tahu rasanya seenak ini. Bu ini hanya tersenyum, menepuk pundaknya, dan menjawab dengan lirih, "Rezeki mah kadang datangnya setitik-setitik, Pak Suro. Sing penting kita terus usaha." Namun, entah kenapa, suasana warung mulai berubah secara perlahan. Dalam beberapa minggu, orang-orang dari desa lain mulai datang. Bahkan beberapa berasal dari kota yang sengaja ingin mencicipi nasi bakar legendaris itu. Mereka datang dengan kendaraan motor, mobil tua, atau sekadar berjalan kaki dari desa sekitar. Aroma nasi bakar yang hangat dan asapnya yang tipis seperti menari di udara membuat orang penasaran. Beberapa anak muda bahkan sengaja datang hanya untuk melihat bagaimana proses nasi dibakar di atas tungku kayu, sambil merekam video untuk dibagikan di media sosial. Setiap pagi, ketika Burini menyalakan tungku, asap tipis segera menyebar ke jalanan. Bau itu, entah kenapa, selalu meninggalkan rasa nyaman, hangat, dan sedikit mengundang rasa lapar yang tiba-tiba muncul di perut siapa saja yang mencium aromanya. Beberapa orang sampai berkata, "Kok nasinya bisa seenak ini ya? Biasa saja tapi bikin lagi." Tetangga-tetangga mulai membicarakan hal ini dengan penuh rasa heran. "Kok warungnya bisa laris banget begini ya? Dalam seminggu saja sudah penuh terus." Pak Suro yang setiap hari nongkrong di warung tidak bisa menahan rasa penasaran. Kedak, dia memperhatikan Burini dari kejauhan. Bagaimana Burini tersenyum, melayani pelanggan satu persatu, menepuk pundak mereka, sambil terus menyuapi nasi bakar dengan hati-hati agar tidak gosong. "Alhamdulillah, rezeki mah dari yang kuasa," jawab Burini setiap kali ada yang bertanya tentang larisnya warung. Tetapi meski senyumnya hangat, ada sesuatu yang aneh tentang Burini. Mata yang biasanya cerah itu kadang menatap jauh ke arah hutan di belakang warung. Hutan itu bukanlah hutan yang besar, hanya semak belukar dan pohon-pohon kecil yang cukup rimbun. Setiap malam, tanpa seorang pun tahu, Burini akan pergi sendiri ke hutan itu. Dia tidak pernah memberitahu tetangganya apa yang dia lakukan. Kadang, ada yang melihat sosoknya berjalan perlahan dengan membawa sesuatu di tangan. Kadang cuma bayangan hitam yang tampak melangkah di bawah cahaya bulan yang redup. Warga desa mulai merasakan hal-hal aneh tanpa mereka sadari. Beberapa orang yang lewat di dekat warung setelah malam tiba mengatakan bahwa mereka mencium aroma nasi bakar yang berbeda, lebih tajam dan sedikit berbau seperti tanah basah. Aroma itu, meski aneh, tetap membuat perut mereka lapar. Tapi di saat bersamaan ada rasa dingin yang menyusup ke tulang punggung, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Anak-anak yang tinggal dekat warung kadang merengek, "Burini, kok ibu jalan-jalan sendiri ke hutan terus? Takut bu." Tapi Burini hanya menepuk kepala mereka, tersenyum lembut, dan berkata dengan bahasa Jawa yang hangat,
Aja khawatir nak, ibu mau metu sebentar. Ning ora ono sing nganggu kowe. Jangan khawatir nak, ibu cuma keluar sebentar. Tidak ada yang mengganggu kalian. Malam itu, ketika hutan sunyi dan kabut mulai turun tipis menutupi jalan setapak, Burini berjalan perlahan ke hutan. Sesekali, dia berhenti, menunduk, dan mengambil sesuatu dari kantongnya. Sesekali berbisik lirih, suara yang hanya terdengar seperti desahan angin bagi orang biasa. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Burini di hutan itu. Bahkan Pak Suro, yang terkenal suka mengintip dari kejauhan, hanya bisa melihat bayangan Burini berjalan di antara pepohonan dengan langkah yang aneh, seolah mengikuti ritme yang tak kasat mata. Beberapa malam, beberapa orang yang terlalu penasaran mencoba mengintip dari balik semak. Mereka melihat Burini menaruh sesuatu di tanah, menyusun batu kecil membentuk lingkaran, dan menyalakan lilin-lilin kecil di sekitarnya. Bau nasi bakar yang keluar dari periuknya bukan lagi bau yang hangat, tapi terasa lebih tajam, sedikit pahit, dan menimbulkan rasa mual yang aneh bagi siapapun yang mencium. Mereka mundur ketakutan, tidak berani mendekat lebih jauh. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang ke warung Burini di siang hari, tapi semakin malam, suasana di belakang warung terasa aneh. Beberapa warga yang pulang larut malam sering mengeluh mendengar suara-suara aneh, seperti desahan, langkah kaki tipis, atau bahkan tawa anak kecil yang tidak jelas dari mana asalnya. Tapi ketika mereka menoleh, yang ada hanyalah kegelapan hutan dan bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Burini tetap tersenyum hangat keesokan paginya, melayani setiap pengunjung, seakan tidak terjadi apa-apa. Namun, siapapun yang menatap matanya lebih lama akan merasakan sesuatu yang berbeda dan rasa berat, seperti rahasia besar yang disimpan rapat. Tidak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Mereka semua menikmati nasi bakar yang lezat itu. Tapi sedikit demi sedikit, rasa penasaran dan ketakutan mulai menyelinap ke dalam hati mereka. Hari demi hari, warung itu semakin ramai. Orang dari kota datang dengan mobil, motor, bahkan ada yang sampai menginap di rumah tetangga untuk bisa mencicipi nasi bakar Burini. Mereka mengatakan, enak banget, seperti ada rasa hangat yang masuk ke perut, bikin kenyang tapi pengen nambah. Lagi, beberapa dari mereka bahkan bercanda, nasimu bikin nagih. Apa Burini punya resep rahasia? Burini hanya tersenyum, menepuk pundak mereka, dan menjawab dengan lirih, kabeh saka leluhur. Pak, kudu sabar lan tulus. Tetapi malam selalu berbeda. Setiap kali hutan diselimuti kabut dan bulan mulai naik, Burini menghilang dari warung, dan bayangan langkahnya menyusuri jalan setapak di hutan, membawa sesuatu yang tak seorang pun tahu. Desa mulai merasakan ada yang tidak biasa. Tapi siapa yang berani mengusik rahasia warung laris yang membawa rezeki ini? Semua orang ingin menikmati nasi bakar itu. Meskipun hati kecil mereka merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang berat, dan sedikit menakutkan. Tak lama setelah warung Burini mulai laris, dan selalu ramai oleh orang-orang dari desa maupun kota, suasana di desa kecil di kaki Gunung Lawu mulai berubah. Awalnya perubahan itu terlihat sepele. Beberapa anak terlihat lesu, sering meringis kesakitan tanpa alasan yang jelas. Tapi lama-lama, kondisi itu makin mengkhawatirkan warga. Mereka mulai panik ketika salah satu anak, Joko, bocah laki-laki berusia 8 tahun yang biasanya ceria dan lincah, tiba-tiba berubah drastis. Tubuhnya lemas, matanya tampak kosong, dan yang paling mengejutkan adalah dia tidak bisa bicara sama sekali. Ibunya, Bu Sari, hampir putus asa. Setiap pagi dan sore, ia menatap Joko dengan air mata berlinang, berulang kali mencoba membujuknya. Joko, opo kowe kerasa lara? Aja wedi, nak, ibu anak kene. Joko, kamu sakit apa? Jangan, nak, ibu ada di sini. Tapi Joko hanya menatap dengan mata yang hampa, tanpa suara, hanya sesekali menggeliat lemah ketika disentuh. Dokter desa sudah dipanggil, diperiksa berkali-kali, namun semua hasilnya normal, tidak demam, tidak ada tanda flu atau penyakit lain yang bisa menjelaskan kondisi Joko. Berita tentang Joko cepat menyebar. Dalam beberapa hari, beberapa anak lain di desa mulai menunjukkan gejala serupa lesu, kurang nafsu makan, dan beberapa terlihat sering menjerit dalam tidur mereka, seolah mimpi buruk mengejar mereka. Warga desa mulai khawatir.
Apa ini kutukan atau penyakit aneh yang baru muncul? Gumam Pak Suro kepada beberapa tetangga di warung yang kini sudah penuh pengunjung setiap pagi. Namun di balik keramaian warung Burini, warga mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Semua kejadian ini bertepatan dengan makin larisnya nasi bakar warung Burini. Awalnya mereka ragu, karena Burini dikenal baik dan ramah. Tapi ketidaklogisan mulai muncul di benak mereka. Bagaimana mungkin anak-anak dari berbagai keluarga tiba-tiba sakit secara bersamaan, dan yang paling parah, bisu, sementara tidak ada penyebab medis yang jelas? Warga mulai berbicara satu sama lain, membisikkan rumor-rumor aneh. Ada yang bilang, kabeh iki gara-gara nasi Burini, ngonora. Semua ini gara-gara nasi Burini ya. Ada juga yang menambahkan, aku krungu, wengi-wengi Burini melaku, menyang alas dewekan. Aku dengar malam-malam Burini berjalan ke hutan sendirian, tapi tidak seorang pun yang berani menegur atau menanyakan langsung ke Burini. Bagaimanapun, warungnya sudah menjadi sumber rezeki banyak orang. Banyak tetangga dan pedagang kecil juga menggantungkan hidup pada ramai pengunjung warung itu. Burini sendiri tetap seperti biasanya. Dia selalu tersenyum hangat ketika melayani pelanggan di siang hari, menyapa setiap orang dengan suara lembut yang menenangkan dan menepuk pundak anak-anak yang mampir. Namun, setiap kali ada yang menanyakan tentang kesehatan anak-anak yang sakit, dia hanya menjawab ringan dengan senyum tipis di bibirnya. Itu cuma kebetulan. Nanti juga sembuh sendiri. Aja, khawatir. KB bakal apik maneh. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Meski kata-katanya menenangkan, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Mata Burini kadang menatap jauh ke arah hutan di belakang warung, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Pak Suro yang setiap hari mengamati dari jarak agak jauh, merasa bulu kuduknya berdiri setiap kali melihat Burini begitu. Ia tidak bisa menjelaskan, tapi hatinya berkata bahwa ada sesuatu yang tidak normal. Kejanggalan tidak berhenti di situ. Anak-anak yang sakit itu mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Mereka sering menatap kosong ke arah warung atau hutan, terkadang merintih tanpa suara. Beberapa tetangga melihat bayangan samar anak-anak itu tampak melayang sebentar di depan warung saat malam hari. Tapi ketika didekati, bayangan itu lenyap begitu saja. Warga desa mulai takut, tapi rasa penasaran dan ketergantungan mereka pada nasi bakar Burini membuat mereka tetap datang ke warung setiap hari. Suatu sore, Wati, tetangga yang tinggal dekat warung, memutuskan untuk mengunjungi Bu Sari dan melihat kondisi Joko sendiri. Saat itu, Joko hanya duduk di teras rumah, menatap kosong ke arah hutan. Wati mencoba mengajak bicara dengan lembut. Joko, opo kowe kasalara? Ayo ngomong nak, Joko. Kamu sakit apa? Ayo ngomong, nak. Tapi Joko hanya menatapnya. Matanya kosong, seperti tidak mengenal siapapun. Wati merasa jantungnya berdebar. Ada rasa dingin yang merayap di kulitnya, meskipun siang itu panas terik. Bu Sari menangis sambil mengusap wajah anaknya. Aku orang ngerti Wati, aku wis tak bawa menyang dokter, nanging orang sing bisa bantu. Apa aku kudu nyerah? Aku tidak tahu Wati. Aku sudah membawa ke dokter, tapi tidak ada yang bisa membantu. Apa aku harus menyerah? Wati hanya bisa menggenggam tangan Bu Sari, merasa ngeri dan tidak berdaya. Di desa, ketakutan mulai menyebar perlahan. Orang-orang mulai mengaitkan kejadian ini dengan warung Burini. Beberapa mulai menceritakan pengalaman aneh mereka sendiri. Anak-anak mereka sering mimpi buruk setelah makan nasi bakar. Ada yang mendengar suara lirih, seperti bisikan saat malam. Bahkan ada yang merasakan hawa dingin menembus tubuh meski berada di rumah yang hangat. Tapi siapa yang berani menegur Bu Rini? Semua orang takut kehilangan rezeki dan kenyamanan yang datang dari larisnya warung itu. Suatu malam, Pak Suro tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk mengintip warung dari kejauhan. Lampu warung yang redup membuat bayangan Bu Rini terlihat bergerak-gerak, tapi bukan aktivitas melayani pengunjung yang tampak. Ia melihat Bu Rini berjalan ke arah hutan dengan sesuatu yang dibawa di tangan, menunduk dan sesekali berbisik lirih. Pak Suro menelan ludah, merasa ada hawa dingin yang menusuk punggungnya. Ia ingin menegur, tapi kakinya terasa kaku. Ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Keanehan semakin terasa
Saat beberapa malam berikutnya, warga desa yang lewat dekat hutan melihat cahaya lilin kecil berpendar di tengah pepohonan. Ada suara-suara anak kecil yang menangis, meski tidak ada seorang pun yang menampakkan diri. Beberapa orang yang mencoba mendekat selalu mundur dengan wajah pucat, gemetar, merasa seperti ada yang menatap mereka dari kegelapan. Sementara itu, kondisi anak-anak yang sakit tidak kunjung membaik. Joko tetap bisu, tubuhnya semakin lemah, dan malam-malamnya sering meringis tanpa suara. Bu Sari sering berdoa sambil menangis. Tuhan, tolong, anakku kepiye iki, tolong. Aja ganti anak, apa-apa maneh. Tuhan, tolong. Anakku bagaimana ini? Tolong, jangan sampai terjadi apa-apa lagi. Tapi doa itu seakan tidak sampai, karena keanehan di desa terus meningkat, dan ketegangan mulai terasa di antara warga. Beberapa orang yang lebih tua, yang pernah mendengar cerita leluhur dan hal-hal mistis di kaki Gunung Lawu, mulai mengingat pesan nenek moyang mereka. Mereka bercerita kepada sesama warga dengan suara pelan, aja percaya, kabeh singkat rapi, korhang rejeki, teka karo rigen. Jangan percaya semua yang terlihat baik. Kadang rejeki datang dengan harganya, tapi kata-kata itu hanya terdengar seperti bisikan angin bagi orang-orang muda yang terlalu sibuk dengan kehidupan sehari-hari mereka. Meski begitu, warga tidak bisa menolak kenyataan. Warung Bu Rini tetap ramai. Orang-orang tetap mengantre setiap siang, dan aroma nasi bakar yang hangat tetap memanggil mereka. Ada rasa bersalah yang muncul di hati beberapa orang, tapi rasa penasaran dan ketergantungan pada makanan lezat itu lebih kuat. Mereka tahu ada sesuatu yang salah, tapi mereka tidak tahu apa dan siapa yang harus disalahkan. Di sisi lain, Bu Rini tetap tersenyum. Tatapannya kadang menusuk, seolah tahu lebih banyak dari yang bisa diterima manusia biasa. Tidak seorang pun tahu apa yang sebenarnya ia lakukan di hutan setiap malam. Apa yang membuat anak-anak di desa tiba-tiba sakit, dan bagaimana nasi bakar yang lezat itu bisa membawa malapetaka. Semua orang hanya bisa menyaksikan, dan sedikit demi sedikit, ketegangan dan rasa takut mulai merayap masuk ke dalam hati setiap warga desa, tanpa mereka sadari bahwa malam-malam berikutnya akan membawa sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada sekadar anak-anak yang sakit. Malam itu, angin dingin berhembus lebih kencang dari biasanya, menusuk kulit, membuat bulu kuduk berdiri dan rasa takut merayap di tulang punggung siapapun yang berada di luar rumah. Hujan gerimis baru saja reda, meninggalkan tanah yang basah dan aroma lembab yang menempel di udara. Di jalan setapak dekat hutan, di mana pepohonan pinus tinggi menjulang, Wati berjalan pulang dari rumah tetangga yang baru saja ia kunjungi. Rasa takut sudah menghantui sejak beberapa hari terakhir, karena anak-anak di desa sakit secara misterius. Hatinya berdebar tak menentu, namun langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya dari belakang. Tiba-tiba, sebuah aroma aneh menyergap hidungnya. Bukan aroma hujan atau tanah basah yang biasa, tapi campuran bau nasi terbakar, dupa, dan tanah basah yang lembab. Sebuah bau yang aneh namun sekaligus memaksa dirinya untuk mengikutinya. Wati menatap sekeliling. Tidak ada seorang pun di jalan setapak yang sunyi itu. Hanya suara rintik hujan yang masih tersisa di dedaunan, dan suara serangga malam yang terdengar lebih nyaring dari biasanya. Aroma itu semakin kuat, menyusak hingga ke ulu hati, membuatnya hampir mual. Tapi ada dorongan aneh yang membuatnya tidak bisa berhenti. Rasanya seperti ada sesuatu yang memanggilnya, memaksa dia untuk melangkah lebih jauh. Wati berjalan pelan, kaki menapak di tanah basah yang licin. Daun-daun kering menempel di sepatu. Semakin dekat ke hutan, bau itu semakin pekat, semakin memaksa, dan membuat perutnya mual campur penasaran. Hati kecilnya berteriak agar dia kembali, tapi tubuhnya seolah bergerak sendiri, mengikuti aroma yang menyesakkan ini. Kedangnya menoleh ke belakang, tapi kegelapan di belakangnya tampak kosong, sepi, dan itu malah membuat rasa takutnya bertambah. Di ujung jalan setapak, di balik pepohonan yang rimbun, Wati melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. Di tengah lingkaran cahaya lilin yang redup, di atas tikar yang sudah lusuh, duduklah Bu Rini. Perempuan itu terlihat berbeda dari biasanya. Tubuhnya tegap tapi tenang, tangan-tangannya bergerak perlahan, menabur sesuatu ke dalam periuk tanah besar yang berasap tipis. Periuk itu penuh dengan nasi bakar tapi yang aneh,
Bau dari nasi itu bukan bau yang hangat atau mengundang lapar. Seperti di siang hari, bau itu lebih pekat, tajam, dan menimbulkan rasa dingin yang merayap ke seluruh tubuh Wati. Yang lebih menakutkan adalah bayangan di dekat periuk. Wati menelan ludah, jantungnya berdegup kencang, hampir melompat keluar dari dada. Di situ duduk seorang anak kecil. Sosok itu kecil, tubuhnya kurus, dan yang paling menakutkan, matanya kosong, menatap hampa ke arah Wati, seolah tidak melihat dunia di sekitarnya. Anak itu tidak bergerak, tidak menangis, hanya duduk diam di atas tanah basah, dikelilingi asap dari periuk nasi bakar. Suasana di sekelilingnya terasa berat, seperti malam itu bukan malam biasa, tapi malam yang menunggu sesuatu yang mengerikan untuk terjadi. Wati ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal, dan kakinya hampir tidak bisa digerakkan. Matanya terus menatap Burini, yang tetap tenang, melantunkan mantra lirih dengan suara yang hampir tidak terdengar. Hanya seperti desahan angin di antara pepohonan. Sesekali ia menunduk, seolah berbicara kepada anak kecil itu. Tapi kata-kata itu tidak dapat dipahami oleh Wati. Perlahan, bayangan anak itu bergerak sedikit, memiringkan kepala, dan pandangan matanya kosong, tapi menyala, menembus hati Wati. Rasa dingin yang menembus hingga ke tulang, membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari antara pepohonan tawa kecil, tetapi bukan tawa biasa. Tawa itu seperti tersedak, terputus-putus, bercampur ratapan tipis, membuat darah Wati berdesir. Wati memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi begitu membuka mata, dia menyadari bahwa bayangan anak itu mulai perlahan bergerak mendekati dirinya. Meskipun tidak ada suara langkah, tanah basah tampak seperti bergerak sendiri. Daun-daun bergeser tanpa angin. Jantung Wati terasa mau copot dari dadanya, dan naluri bertahan hidupnya memaksa dia untuk lari. Dia menoleh ke arah jalan setapak, tapi kegelapan hutan tampak berbeda. Pohon-pohon tampak menekuk, seperti ingin menutup jalan keluar, dan cahaya bulan yang biasanya redup kini terlihat tertutup kabut tebal yang bergerak lambat, menyelimuti semua yang dilaluinya. Wati menjerit pelan, tubuhnya gemetar hebat, dan akhirnya ia berlari sekuat tenaga, menapaki tanah basah, menendang ranting, hampir terjatuh beberapa kali. Suara hujan deras tiba-tiba mengguyur dengan deras, membuat jalannya semakin licin. Tapi bukan hujan biasa yang terdengar, ada suara aneh yang bercampur, seperti rintik hujan tapi diselingi bisikan halus anak-anak, ratapan, bahkan tangisan yang nyaris terdengar dari balik pepohonan. Wati menutup telinga, menjerit, tapi suara itu semakin kuat, mengejar langkahnya. Setibanya di rumah, Wati menutup pintu dan jendela ropet-ropet. Tubuhnya masih gemetar hebat, napas tersengal. Ia menatap keluar, tapi kabut tebal masih menyelimuti jalan setapak dan hutan di belakang warung Burini. Dari kejauhan, ia melihat cahaya lilin perlahan padam satu persatu, seperti sesuatu yang menelan setiap sumber cahaya itu. Tahu nasi bak yang aneh masih tercium samar, menusuk hidung, membuatnya mual dan hampir pingsan. Wati duduk di lantai, memeluk lututnya, mencoba menenangkan diri. Namun suara-suara aneh malam itu masih terdengar. Terdengar seperti bisikan yang datang dari arah semua rumah di desa. Bukan hanya dari hutan, kadang terdengar langkah kaki tipis di luar rumahnya. Kadang suara tawa kecil yang tidak manusiawi, bercampur ratapan, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Ia merasa ada sesuatu yang menatapnya dari luar jendela. Meskipun ketika ia menoleh, yang ada hanyalah kegelapan pekat dan hujan deras. Malam itu, seluruh desa diguyur hujan deras. Suara hujan di atap rumah terdengar keras, tetapi lebih menakutkan adalah suara-suara aneh yang bercampur dengan hujan, membuat siapapun yang mendengarnya merasa seolah malam itu adalah malam yang bukan untuk manusia biasa. Beberapa warga yang tinggal di rumah dekat hutan juga mendengar suara-suara itu, tapi tidak berani keluar. Mereka hanya menyalakan lampu minyak dan menutup pintu rapat-rapat, menunggu pagi datang dengan harapan bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Di sisi lain, di dalam warung Burini, periuk nasi bakar tampak kosong. Tidak ada asap, tidak ada bau tajam seperti sebelumnya. Hanya tikar lusuh di tanah yang basah, lilin-lilin padam, dan tanah yang lembab. Tapi bayangan anak kecil itu tidak terlihat lagi. Meski begitu,
Aura berat masih menyelimuti warung, seperti bekas dari energi yang baru saja dilepaskan. Wati tidak bisa tidur sepanjang malam. Setiap kali matanya terpejam, ia melihat bayangan anak kecil itu duduk diam dengan mata kosong, menatap lurus ke arahnya. Sesekali tersenyum tipis, seolah mengundang ketakutannya untuk ikut bermain dalam mimpi. Hujan deras di luar semakin membuat suara-suara itu terdengar menakutkan. Ia tahu bahwa apa yang dilihatnya malam itu bukan hanya halusinasi, ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang mengintai desa mereka, sesuatu yang berhubungan dengan warung nasi bakar yang makin laris itu. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Wati dan seluruh desa. Ketegangan yang ia rasakan bukan hanya rasa takut biasa, tapi rasa takut yang menembus akal sehat, menelan rasa aman, dan menimbulkan perasaan bahwa ada sesuatu yang selalu mengikuti, selalu mengintai dari kegelapan, siap menunggu siapapun yang lengah. Dan di balik semua itu, Wati sadar apa yang ia lihat malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang akan segera mengubah hidup mereka semua menjadi mimpi buruk yang tidak berakhir. Keesokan harinya, suasana di desa tetap terasa tegang. Meski hujan deras malam sebelumnya sudah reda, tanah basah masih menyisakan aroma lembab. Daun-daun yang jatuh dari pepohonan hutan bergeser perlahan ketika angin meniup tipis, dan jalan setapak menuju warung bur ini tampak lebih sunyi dari biasanya. Namun, ketegangan yang ada di hati warga desa tidak bisa hilang begitu saja. Mereka masih dibayangi oleh bayangan anak kecil dengan mata kosong yang dilihat Wati malam sebelumnya. Suara-suara aneh yang menembus kegelapan, dan bau nasi bakar yang terasa asing dan menyesakkan paru-paru. Pak Suro, yang sejak awal paling penasaran, akhirnya mengumpulkan beberapa tetangga yang merasa memiliki nyali cukup untuk mendekati warung. Kita kudu ngerti, opos jatine sing kelakoning warung burine iki. Ora mungkin kabeh iki mung kebetulan, gumamnya dengan suara rendah. Kita harus tahu apa sebenarnya yang terjadi di warung bur ini. Tidak mungkin semua ini hanya kebetulan. Wajah mereka pucat, tapi tekadnya kuat. Mereka semua tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi, dan anak-anak di desa adalah korbannya. Setibanya di warung, suasana terlihat tenang seperti siang hari biasanya. Bu Rini sedang menyiapkan nasi bakar di tungku kayu. Wajahnya tersenyum, lembut, melayani beberapa pelanggan yang datang lebih awal. Tetapi tatap matanya berbeda. Ada ketenangan yang menakutkan, seakan ia mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu. Dan ketenangan itu membuat warga merasa cemas sekaligus tak berdaya. Pak Suro melangkah maju dengan hati-hati, menatap lurus ke arah Bu Rini. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Kenapa mereka sakit dan bisu? Ini tidak bisa dianggap kebetulan lagi. Suaranya terdengar tegas, tapi sedikit gemetar karena ketakutan. Beberapa tetangga mengangguk setuju. Mereka juga merasakan kengerian yang sama. Bu Rini menatap mereka, senyumnya tetap sama, tapi tatap matanya menusuk. Perlahan, dia menaruh spatula di tungku, menghapus sedikit abu dari permukaan periuk, dan duduk di kursi kayu dekat pintu warung. Suaranya lirih, hampir terdengar, seperti bisikan angin di antara daun pepohonan. Ketika ia mulai berbicara, "Iki warisan leluhur kami. Ritual nasi bakar iki, yen ditindak kakek kanti bener, bisa ngegawe rezeki teka tanpa henti. Nanging, ana regane. Ini warisan leluhur kami. Ritual nasi bakar ini, kalau dilakukan dengan benar, bisa membuat rezeki datang tanpa henti. Tapi, ada harganya." Semua warga terdiam. Suasana hening seolah berat menekan dada mereka. "Harga? Maksudmu apa, Bu?" tanya Pak Suro dengan suara hampir tidak terdengar, tapi penuh ketegangan. Bu Rini menunduk. Rambutnya hitam yang sedikit memutih jatuh menutupi wajahnya. Sesekali ia menghela napas panjang, seakan menahan rasa bersalah yang dalam, atau mungkin ketakutan terhadap sesuatu yang lebih besar dari manusia biasa. Saben warung iki laris, roh sing durung tentrem bakal ngogoleki tumbal. Anak sing isi murni, kuwi sing ngegawe anak-anak sakit. Aku ora bisa nolak. Desa iki wis jadi bagian saka ritual leluhur kami. Setiap kali warung ini laris, roh yang belum tenang akan mencari tumbal. Anak yang masih murni, itulah yang membuat anak-anak sakit. Aku tidak bisa menolak. Desa ini sudah menjadi bagian dari ritual leluhur kami.
Warga desa menatap satu sama lain, tak percaya, namun ada rasa ngeri yang perlahan merayap masuk ke dalam tubuh mereka. Selama ini mereka menikmati nasi bakar yang lezat, tanpa sadar bahwa setiap suapan membawa kutukan. Wajah Pak Suro berubah pucat, bibirnya gemetar, dan perlahan ia mundur satu langkah, merasa seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Seorang tetangga lain, Mbak Lilis, seorang perempuan tua yang selalu bijak dan tahu sedikit tentang cerita leluhur, akhirnya bersuara dengan suara parau. Iki sing tak omong nang kowe kabeh saklawase. Rezeki kadang teka karo regane, nanging ora kabeh kowe gelem bayar regane. Ini yang selalu saya katakan pada kalian semua. Rezeki kadang datang dengan harganya, tapi tidak semua orang mau membayar harganya. Ia menunduk, tangannya menggenggam tas kain kecil yang berisi beberapa daun dan sesajen tradisional, seolah mencoba menangkal energi yang entah dari mana datangnya. Beberapa anak kecil yang sedang berada di warung memejamkan mata, meski tidak sakit, seolah merasakan aura berat yang menyelimuti tempat itu. Mereka berdesakan di dekat orang tua mereka, menatap Bu Rini dengan rasa takut yang tidak mereka mengerti. Bayangan hitam dari pohon-pohon hutan di belakang warung tampak bergerak-gerak samar, mengikuti arah pandangan mereka. Ada desahan halus di antara daun pinus yang bergoyang, suara yang membuat hati setiap orang di warung berdetak lebih cepat. Wati, yang sejak malam sebelumnya ketakutan dengan pengalaman di hutan, berdiri di pojok warung, menatap Bu Rini dengan mata terbelalak. Hatinya menjerit, antara ingin menangis dan ingin lari, tapi kakinya terasa diam, seolah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Bu, kenapa nasi bakar bisa kayak ngono? Suaranya lirih hampir tersedak, tidak bisa keluar sempurna. Bu, Rini menghela napas panjang lagi, seakan menahan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Nasi iki, ora, mong panganan. Iki medium kanggo nyambung karo leluhur, lan kanggo narik rezeki. Nanging kanggo narik rezeki kudu ana korban. Aku ora seneng, nanging iki tradisi. Aku ora bisa ngowahi, ora bisa nolak nasi ini. Yuk, hanya makanan. Ini medium untuk menyambung dengan leluhur dan untuk menarik rezeki. Tapi untuk menarik rezeki harus ada korban. Aku tidak senang, tapi ini tradisi. Aku tidak bisa mengubah, tidak bisa menolak. Semuanya hening. Angin sore berembus dari hutan, daun-daun bergesekan, menghasilkan suara seperti bisikan. Aroma nasi bakar yang tajam, dicampur bau tanah basah dan dupa, membuat beberapa warga merasa mual. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Seperti energi yang menekan dada mereka, membuat mereka ingin menjauh. Tapi kaki mereka seperti tertambat ke tanah. Pak Suro akhirnya mengumpulkan keberanian. Bu Rini, anak-anak kita, opo kudu dadi korban supaya warung laris? Iki ora adil, iki dosa gede. Bu Rini, anak-anak kita, apakah harus menjadi korban supaya warung laris? Ini tidak adil, ini dosa besar. Suaranya terdengar keras, tapi ada getaran takut di ujung suaranya, karena ia tahu sesuatu yang mengerikan sedang menatapnya dari balik pepohonan hutan. Bu Rini menunduk, air mata menetes perlahan di pipinya. Aku ngerti Pak Suro, aku ngerti kabeh wong nesu lan wedi. Nanging, yen aku ora naris ritual iki, kabeh rezeki sing teka saka warung iki bakal ilang. Aku ora mung mikir awake dhewe, nanging kabeh desa akeh sing gumantung karo warung iki kanggo urip. Aku mengerti Pak Suro, aku mengerti semua orang marah dan takut. Tapi kalau aku tidak meneruskan ritual ini, semua rezeki yang datang dari warung ini akan hilang. Aku tidak hanya memikirkan diriku sendiri, tapi seluruh desa. Banyak yang bergantung pada warung ini untuk hidup. Warga desa terpaku, beberapa ingin menangis, beberapa ingin menjerit. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini setiap senyum Bu Rini, setiap nasi bakar yang mereka nikmati, dan setiap keberhasilan warung yang laris adalah hasil dari sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa. Mereka bayangkan ada rasa bersalah, takut, dan juga penasaran yang bercampur aduk dalam hati mereka. Di luar warung, bayangan hutan tampak bergerak-gerak samar. Ada cahaya lilin redup yang tampak berpendar di antara pepohonan, seolah menunggu sesuatu. Suara, desahan, langkah tipis, dan bisikan samar terdengar bercampur dengan angin sore. Warga yang lebih tua,
yang mengerti cerita leluhur, tahu bahwa malam-malam berikutnya akan menjadi penentu. Dan jika ritual ini terus berlangsung, mungkin tidak ada yang bisa menghentikannya. Buri ini tetap duduk dengan tenang, menatap periuk nasi bakar yang hangat dan berasap tipis, seperti sedang menunggu keputusan. Aura yang muncul dari tubuhnya berbeda. Ada ketenangan, tapi juga kekuatan gelap yang membuat siapapun merasa kecil dan tidak berdaya di hadapannya. Orang-orang sadar bahwa mereka sedang menyaksikan bukan hanya rahasia warung sederhana, tapi rahasia leluhur yang lebih tua dari desa mereka sendiri. Rahasia yang menuntut harga yang sangat tinggi. Sementara itu, anak-anak yang sakit tetap terbaring di rumah, dan udara desa terasa berat. Warga mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Setiap langkah, setiap makanan, dan setiap senyum yang mereka nikmati selama ini mungkin dibayar dengan penderitaan anak-anak yang tidak bersalah. Rasa takut, rasa bersalah, dan rasa penasaran bercampur menjadi satu, meninggalkan setiap orang dengan pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab. Seberapa jauh rezeki bisa dibayar dengan nyawa yang murni? Malam itu, udara desa terasa berbeda. Angin yang biasanya sepoi-sepoi kini datang dengan bisikan yang menusuk telinga. Daun-daun pohon pinus bergesekan satu sama lain, menghasilkan suara seperti desah manusia. Tanah basah dari hujan siang tadi masih menempel di sepatu dan kaki warga, tapi yang paling terasa adalah rasa panas yang lembab, seolah hujan tidak pernah benar-benar berhenti. Suasana di sekitar warung Buri ini terasa berat, penuh energi yang menekan dada setiap orang yang mendekat. Warga desa yang tinggal jauh dari warung merasakan hal aneh. Juga ada aroma nasi bakar yang tajam dan pahit, bercampur dengan bau tanah basah dan dupa, menusuk hidung, membuat perut terasa mual dan kepala berdenyut. Wati, yang sejak malam sebelumnya ketakutan dan hampir tidak bisa tidur, tidak kuat menahan rasa penasaran. Ia memutuskan untuk mengintip dari balik pepohonan di tepi hutan. Hatinya berdebar kencang, napasnya tersengal, dan setiap langkahnya terasa berat karena takut ketahuan. Takut menyaksikan sesuatu yang terlalu mengerikan. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia berjalan pelan, menempel di kegelapan, hingga bisa melihat area di belakang warung. Di sana, pemandangan yang membuat seluruh tubuh Wati kaku dan hampir membekukan darahnya menunggu. Anak-anak yang selama ini sakit, termasuk Joko, duduk turai ngayung di atas tanah basah. Tubuh mereka lemah dan menggigil. Lilin-lilin kecil menyala di sekeliling mereka. Cahaya kuning yang temara menimbulkan bayangan panjang di pepohonan. Sesajen nasi bakar, lauk-lauk kecil, dan sesajen tradisional tersusun rapi di tanah, seperti altar yang siap dipersembahkan kepada sesuatu yang tidak terlihat. Buri ini duduk di depan mereka di atas tikar lusuh. Tubuhnya tegak dan gerakannya lambat. Ngemonat, tangan-tangannya bergerak seirama, seolah mengikuti irama yang hanya ia dengar. Suara lirik keluar dari bibirnya, bahasa kuno yang terdengar seperti mantra atau doa, tetapi mengandung nada menakutkan yang membuat udara di sekitar terasa lebih padat. Wati menahan napas, takut jika satu bunyi pun akan terdengar olehnya. Takut jika Buri ini menoleh dan melihatnya. Yang paling menakutkan adalah periuk nasi bakar besar yang terletak di depan Buri ini. Dari asap tipis yang keluar, mengkiubat hitam berbentuk anak kecil. Tubuhnya samar, tapi matanya kosong dan menyala merah pucat di kegelapan malam. Bayangan itu tampak hidup, menatap anak-anak yang sakit dengan intensitas yang membuat jantung Wati seperti berhenti berdetak. Bayangan itu tidak bergerak seperti manusia, tetapi seperti energi gelap yang melayang, mengitari anak-anak, menyedot udara di sekitarnya, menimbulkan hawa dingin dan rasa sakit yang menusuk tulang. Anak-anak mulai menangis, tetapi tangisan itu sunyi, tanpa suara, seperti suara yang terperangkap di tenggorokan mereka sendiri. Tubuh mereka menggigil hebat, tangan-tangan mereka bergetar, kaki mereka menjerit dalam diam. Wati menatap dengan mata terbelalak, tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Energi dari bayangan itu seolah menyedot kekuatan hidup mereka satu per satu, dan Buri ini tetap duduk tenang, melantunkan mantra dengan wajah yang datar. Matanya menatap periuk seakan berkomunikasi dengan bayangan itu. Wati menahan diri agar tidak pingsan. Ia merasa seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Kepala berdenyut, dan jantungnya terasa ingin meledak. Aroma nasi bakar yang tajam dan tanah basah memenuhi hidungnya,
membuatnya mual hampir tak tertahankan. Rasa dingin menyusup ke tulang punggung, seperti tangan tak terlihat menyentuhnya. Mencoba menariknya ke tanah basah. Ia berusaha berbisik, mencoba memanggil bantuan, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menjerit di dalam hati, berharap seseorang dari desa mendengar teriakannya, berharap ada yang bisa menghentikan ritual mengerikan itu. Tapi malam itu sunyi, hanya suara angin dan bisikan mantra Burini yang terdengar, bercampur dengan rintihan sunyi anak-anak yang terperangkap di dalam bayangan hitam. Wati merasa tidak mampu menahan lebih lama. Ia akhirnya berlari, menabrak pepohonan, jatuh di tanah basah beberapa kali. Tapi naluri bertahan hidup memaksanya terus bergerak. Kakinya hampir terpeleset di lumpur, ranting-ranting menampar wajah dan tangan, tapi ia tetap berlari, menjerit sekuat tenaga. Suaranya memecah kesunyian. Malam, tapi dari warung, ritual tidak berhenti. Bayangan anak kecil itu tetap menatap, matanya yang menyala seakan mengikuti Wati sampai ia hilang di balik pepohonan. Setibanya di rumah, Wati menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Tubuhnya gemetar hebat, napas tersengal, dan air mata menetes tanpa sadar. Ia mencoba menceritakan semuanya kepada orang tuanya dan beberapa tetangga yang kebetulan masih terjaga. Suaranya bergetar, kata-katanya tercekat oleh rasa takut dan trauma yang baru saja dialaminya. Aku uruh kabeh, Burini, anak-anak, bayangan, Doeke nyedot tenaga. Aku melihat semuanya. Burini, anak-anak, bayangan. Dia menyedot tenaga. Tetapi sebagian besar warga menatapnya dengan mata terbelalak. Beberapa menertawakannya, beberapa menatap penuh skeptis. Wati, kau gimpi. Ora mungkin kaya ngono. Wati, kamu mimpi kan? Tidak mungkin seperti itu, kata beberapa orang dengan nada ragu. Tidak ada yang benar-benar percaya pada penglihatan Wati. Mereka terlalu bergantung pada warung Burini, dan pikiran mereka menolak mempercayai sesuatu yang begitu mengerikan. Wati menangis frustasi. Ia tahu apa yang dilihatnya nyata, tapi tidak ada yang percaya. Ia merasa sendirian, terjebak di tengah kengerian malam, sementara ritual itu terus berlangsung. Mungkin di malam-malam lain, mungkin di dekat warung mereka sendiri. Tubuhnya masih gemetar hebat, dan setiap kali menutup mata, bayangan hitam dengan mata kosong itu muncul kembali, menatap lurus ke arahnya, seolah mengingatkan bahwa apa yang terjadi di warung Burini bukan sekadar kebetulan, tapi sebuah kutukan yang nyata dan terus berulang di luar ramah. Angin malam membawa aroma nasi bakar yang menyengat, aroma yang aneh, tajam, dan menyesakan. Suara desahan halus terdengar dari hutan, bercampur rintihan sunyi anak-anak, membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Wati duduk di lantai rumah, tubuhnya menggigil, merasakan ketakutan yang menempel bukan hanya di tubuhnya, tapi juga di seluruh desa. Ia tahu bahwa malam itu adalah malam tumbal, malam ketika ritual leluhur yang dikeramatkan oleh Burini menunjukkan harga sebenarnya dari rezeki yang mereka nikmati. Beberapa tetangga, meski skeptis, mulai mendengar suara-suara aneh dari arah warung, aroma yang menusuk, dan desahan anak-anak yang sakit. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak wajar, tapi takut untuk mengakuinya. Takut menghadapi kebenaran yang mungkin akan menghancurkan hidup mereka. Dan Wati, dengan mata terbelalak dan hati yang hancur, sadar bahwa malam itu bukan hanya mimpi buruk bagi dirinya, tapi malam itu adalah pengingat bahwa setiap rezeki memiliki harga, dan harga itu sudah mulai dibayar oleh anak-anak mereka sendiri. Malam itu, desa di kaki Gunung Lawu terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan daun pinus yang pecah. Setelah hujan sore tadi, suara dedaunan yang bergesekan terdengar seperti bisikan samar, menambah ketegangan yang sudah menggantung di udara. Warga desa yang selama ini dayam-dayam was-was, akhirnya memutuskan untuk bertindak. Mereka tidak bisa lagi menahan rasa takut dan penasaran yang menumpuk. Pak Suro memimpin sekelompok kecil warga, membawa obor yang menyalakan cahaya temaram, dan botol-botol kecil berisi air suci. Mereka berjalan pelan, hati-hati menapaki jalan setapak yang basah, menuju warung Burini yang tetap tampak tenang di bawah cahaya bulan. Pak Suro menelan ludah, matanya menatap lurus ke arah warung yang selama ini mereka kagumi,
karena nasi bakarnya yang lezat. Tetapi malam itu, warung itu bukan sekadar warung biasa. Ada aura berat yang membuat dada terasa sesak, seolah setiap tarikan napas harus melawan sesuatu yang menekan dari luar maupun dari dalam diri. Iki wayahe, ora bisa ditunda maneh. Kita kudu ngerti sejatine kabeh iki, gumamnya sambil menekan tangannya ke senter obor yang bergetar di tangannya. Ini saatnya, tidak bisa ditunda lagi. Kita harus tahu sebenarnya semua ini. Sesampainya di depan warung, Pak Suro berteriak sekuat tenaga. Nadanya penuh amarah dan ketegangan. Burini, wis cukup. Anak-anak itu lara marga ritualmu. Burini, sudah cukup. Anak-anak itu sakit karena ritualmu. Suara itu pecah di udara malam, bergema di antara pepohonan dan menggetarkan hati setiap warga yang hadir. Burini menatap mereka dengan mata merah, terlihat lelah dan tertekan, tapi tetap tenang, seperti patung yang dibuat hidup. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar tipis, dan matanya menatap lurus ke arah Pak Suro dengan campuran ketenangan dan rasa bersalah yang dalam. Aku ora duwe pilihan. Leluhur kami ora bakal ngekulek warung iki laku tanpa tumbal. Saya benasi bekal sengkau makan. Iku wis dari bagian saka perjanjian lawas. Aku tidak punya pilihan. Leluhur kami tidak akan membiarkan warung ini laku tanpa tumbal. Setiap nasi bakar yang kalian makan itu sudah menjadi bagian dari perjanjian lama. Suaranya lirih, tapi penuh wibawa, seperti suara yang sudah lama dikenal. Alam semesta, warga desa terdiam beberapa saat, ngeri sekaligus marah. Beberapa orang ingin menyerbu, menutup warung, tapi tubuh mereka terasa berat, seperti tertahan oleh energi tak terlihat. Rasa takut yang selama ini menumpuk, kini berubah menjadi kemarahan yang bercampur panik. Mereka ingin menegur, ingin menghentikan ritual itu, tapi insting manusia yang normal mengatakan ada sesuatu yang lebih besar dari mereka di sana. Sesuatu yang mengintai dari kegelapan hutan. Tiba-tiba, dari arah periuk nasi bakar besar yang terletak di tengah warung, muncul bayangan hitam berbentuk anak, lebih besar dari sebelumnya, menutupi sebagian besar warung dengan tubuhnya yang gelap dan tak berwujud. Lilin-lilin di sekitar jatuh sendiri, sesajen bergetar. Api membesar dan meliuk-liuk seolah hidup. Aroma nasi bakar yang tajam, campur tanah basah dan dupa, memenuhi udara, menusuk hidung, membuat beberapa warga muntah dan menunduk menahan mual. Bayangan itu bergerak perlahan, menatap ke arah warga, matanya kosong tapi menyala merah, seolah ingin menelan energi hidup setiap orang yang melihatnya. Anak-anak yang sakit, termasuk Joko, terdengar menangis pelan dari arah rumah mereka. Suara itu bercampur tawa yang menyeramkan, seperti tawa anak-anak yang bukan anak-anak yang terdengar dari hutan di seberang warung. Suara itu berulang, memantul dari pepohonan, menciptakan rasa tidak nyata yang membuat seluruh tubuh warga berdiri tegak. Gemetar hebat, Pak Suro mencoba maju, memegang botol air suci. Nadanya gemetar tapi tegas. Aku ora wedi karo kau. Aku ora bekal anggedini kau naik seakan. Aku tidak takut padamu. Aku tidak akan membiarkanmu menyiksa anak-anakku. Ia melemparkan setetes air suci ke arah bayangan hitam. Tapi air itu tampak seperti menguap sebelum menyentuh bayangan. Hanya menimbulkan bunyi mendesis yang menakutkan, seolah bayangan itu menertawakan usaha manusia. Burini menutup mata sejenak, menunduk. Tangannya bergerak mengikuti gerakan mantra, dan suara lirihnya terdengar menembus malam. Kowe orang ngerti, Pak Suro. Iki ora mau ngaku, iki tradisi leluhur. Aku ora aiso nolak. Aku ora aiso nyegah apa sing wis ditulis ing perjanjian lawas. Kamu tidak mengerti, Pak Suro. Ini bukan hanya aku, ini tradisi leluhur. Aku tidak bisa menolak, aku tidak bisa mencegah apa yang sudah tertulis dalam perjanjian lama. Suara itu membuat setiap orang yang mendengarnya merinding, seperti ada sesuatu yang menyusup ke dalam hati mereka, menanamkan ketakutan yang tak bisa diusir. Bayangan hitam itu bergerak lebih dekat ke warga. Aura gelapnya merambat ke tanah, membuat rumput, tanah, dan dedaunan bergetar. Lilin-lilin yang jatuh memercikan api. Beberapa warga menjerit, menutup mata, sementara beberapa yang berani menatap langsung merasakan hawa panas dan dingin yang bercampur di tubuh mereka, seperti energi hidup mereka sendiri ditarik perlahan. Suara anak-anak dari rumah mereka terdengar lagi, menangis pelan tapi bercampur tawa menyeramkan. Wati,
yang berdiri di dekat Pak Suro. Hampir pingsan, tubuhnya gemetar hebat, tangan gemetar memegang obor. Ia menatap bayangan hitam itu. Matanya penuh air mata, jantungnya berdetak tak terkendali. Ia ingin lari, ingin menjerit, tapi kakinya terasa seperti tertambat ke tanah basah. Beberapa warga yang lebih tua mulai mengucapkan doa pelan, berusaha menenangkan energi yang mengitari warung. Beberapa menaburkan garam dan air suci di sekeliling, berharap bisa menghalau bayangan itu. Tapi bayangan itu tidak terpengaruh. Ia bergerak perlahan, menebarkan hawa berat yang semakin membuat kepala sakit, dada sesak, dan rasa takut yang memuncak. Pak Suro mencoba menghadap langsung ke Burini. Iki wis kelewatan, Bu. Anak iki ora salah. Kowe kudu mandek saiki uga. Ini sudah keterlaluan, Bu. Anak-anak ini tidak bersalah. Kamu harus berhenti sekarang juga. Suara itu terdengar lantang, namun diiringi gemetar hebat. Karena ia tahu sesuatu yang lebih besar dari mereka sedang mengintai. Sesuatu yang tidak bisa ditangkap dengan akal manusia biasa. Burini menunduk, menutup wajahnya dengan tangan, dan terdengar suara lirih di antara mantra yang ia lantunkan. Aku ora iso, ora isa ninggalake, yen ritual iki mandek, kabeh sing wis teka bakal ilang. Lan desa iki bakal kena kutukan luwih gede maneh. Aku ora senang, nanging iki sing kudu ditindakake. Aku tidak bisa meninggalkan. Jika ritual ini berhenti, semua yang sudah datang akan hilang, dan desa ini akan terkena kutukan lebih besar lagi. Aku tidak senang, tapi ini yang harus dilakukan. Bayangan hitam itu kemudian bergerak semakin mendekat ke anak-anak yang sakit. Tubuh mereka menggigil hebat, tangan dan kaki bergetar, wajah pucat dan mata kosong. Lilin-lilin yang tersisa berkedip liar. Sesajen jatuh satu persatu, dan aroma nasi bakar yang tajam memenuhi udara, semakin menekan setiap orang yang berada di sana. Tawa menyeramkan bercampur tangisan anak-anak terdengar bergema di hutan, membuat ketakutan setiap warga membesar. Wati merasa dirinya hampir lepas kesadaran. Tubuhnya gemetar hebat, pandangannya kabur, dan setiap kali bayangan hitam menatapnya, ia merasakan dingin menusuk hingga ke tulang. Pak Suro menahan tubuhnya, mencoba memberi semangat pada warga lain. Ayo, ojo nyerah, kudu ana sing wani ngadepi iki kabeh. Ayo, jangan menyerah, harus ada yang berani menghadapi semua ini. Tapi ketegangan malam itu terlalu kuat. Setiap langkah terasa berat, setiap napas seperti tertahan, dan setiap detik yang berlalu membuat energi gelap di sekitar warung semakin menguat. Di atas semua itu, aroma nasi bakar yang aneh, tanah basah, dan dupa bercampur menjadi satu, menimbulkan rasa mual, sesak, dan takut yang hampir tidak bisa ditanggung. Lilin-lilin yang tersisa berkedip liar, sesajen bergetar, dan bayangan hitam itu perlahan menebarkan bayangan lebih luas, menutupi sebagian besar area warung. Suara anak-anak yang menangis dan tertawa bercampur menjadi satu, seperti mantra gelap yang menembus jiwa. Warga desa sadar satu hal yang mengerikan. Mereka tidak hanya menghadapi Burini, bukan hanya ritual nasi bakar, tapi energi leluhur yang telah lama dikubur dan menunggu korban. Energi yang menuntut tumbal untuk mempertahankan keberuntungan yang mereka nikmati selama ini. Dan malam itu, mereka berada di hadapan kengerian itu, menatap mata merah Burini, bayangan hitam yang melayang, dan anak-anak yang tersiksa, menyadari bahwa harga dari rezeki itu jauh lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Malam itu, desa di kaki Gunung Lawu tidak pernah terasa lebih sunyi dan tegang dari sebelumnya. Hujan rintik yang sempat reda kini datang lagi, jatuh perlahan di atas tanah basah dan atap rumah, menimbulkan suara lembut tapi menakutkan, seperti alunan bisikan tak kasat mata. Angin malam berdesir melalui pepohonan pinus yang tinggi, menghasilkan suara gesekan yang terdengar seperti desah, tangisan, atau tawa kecil yang membuat bulu kuduk merinding. Wati duduk di pojok rumahnya, tubuh gemetar, mata terbelalak, menatap arah warung Burini dari kejauhan. Malam sebelumnya sudah cukup mengerikan, tetapi malam ini sesuatu berbeda. Ada energi yang jauh lebih pekat, lebih menekan, membuat setiap napas terasa berat, seolah udara itu sendiri penuh kegelapan. Dengan hati yang berat tapi penasaran, Wati memutuskan lagi untuk mengintip. Ia merayap perlahan melalui semek-semek di pinggir jalan setapak. Tubuhnya menempel ke tanah basah,
agar tidak terdengar. Aroma nasi bakar yang tajam sudah mulai tercium, bercampur bau tanah basah dan dupa yang menusuk, membuat kepala pusing dan perut mual. Tapi dorongan untuk mengetahui kebenaran lebih kuat dari rasa takutnya sendiri. Mata Wati mulai menyesuaikan dengan gelap, dan di sana, di tengah lingkaran cahaya lilin, ia melihat warung Burini yang tampak berbeda. Periuk nasi bakar besar masih ada, tetapi asapnya tebal, berputar seperti kabut hitam, dan anak-anak yang sakit malam sebelumnya kini dikelilingi bayangan gelap yang menelan cahaya lilin. Apa yang membuat Wati membeku adalah saat bayangan hitam itu mulai bergerak, bukan hanya mengitari anak-anak, tapi perlahan menyatu dengan tubuh Burini sendiri. Tubuh perempuan parubaya itu mulai berubah menjadi kabut gelap, bercampur dengan aroma nasi bakar yang terbakar. Wajahnya yang manis dan ramah kini menjadi samar, seperti topeng kabut yang tersenyum tanpa emosi. Tangan Burini yang dulu terlihat biasa, kini tampak panjang, menyatu dengan bayangan anak-anak yang hampa, seolah mereka semua menjadi satu entitas gelap yang hidup dan bernapas. Pak Suro dan beberapa warga yang berani ikut mendekat, membawa obor dan botol air suci, menatap pemandangan itu dengan ngeri. Apa iki? Opo Burini? Aiso, dadi ngono, gumam seorang tetangga dengan suara gemetar. Apa ini? Apakah Burini bisa menjadi seperti itu? Mata mereka mengikuti setiap gerakan kabut hitam yang berputar, memutar, dan sesekali menembus ke arah mereka, seolah ingin menarik energi hidup mereka satu persatu. Wati menelan ludah, napasnya tersengal. Ia hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Kabut itu mengeluarkan bisikan tipis yang terdengar seperti suara anak-anak yang tak bisa bicara, tapi sekaligus seperti tawa menyeramkan yang membuat jantungnya bergetar. Iki orang mungkin, orang nyata, gumam Wati. Tubuhnya gemetar, hebat, tapi kakinya terasa menempel ke tanah, tidak mampu bergerak. Ini tidak mungkin, tidak nyata. Kabut itu bergerak mendekat ke anak-anak yang sakit, menelan mereka satu persatu. Tangisan mereka terdengar sunyi, tanpa suara. Hanya terlihat tubuh yang menggigil dan mata kosong yang menatap tanpa harapan. Aroma nasi bakar yang terbakar semakin pekat, menusuk hidung, membuat beberapa warga muntah, dan lilin-lilin di sekitar jatuh berantakan. Percikan api melesat ke tanah basah, menimbulkan cahaya merah yang menakutkan. Pak Suro berusaha maju, membawa botol air suci. Aku ora wedi karo kau, Burini. Ora isa ngidini iki terus-terusan, teriaknya. Aku tidak takut padamu, Burini. Tidak akan membiarkan ini terus terjadi. Ia menyiramkan air suci ke arah kabut, tetapi air itu seperti ditelan, menguap sebelum menyentuh tubuh Burini. Bayangan kabut itu tampak tertawa pelan, suara yang membuat setiap orang merinding, campur desahan dan tawa anak-anak yang tak terdengar jelas. Wati hampir pingsan, tubuhnya gemetar hebat, matanya berair. Ia menjerit, memanggil Pak Suro dan warga lain, tetapi suaranya hampir tidak terdengar di tengah suara kabut, tawa, dan tangisan yang bercampur menjadi satu. Rasanya seluruh dunia berputar. Kepala terasa seperti diremas oleh kekuatan tak terlihat. Dada sesak dan seluruh tubuhnya nyeri seolah energi dari kabut itu ingin menariknya masuk. Lalu, saat ketegangan mencapai puncak, Wati melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Kabut hitam itu mulai menyerang persepsi mereka, seolah mengubah realitas. Bayung dan anak-anak yang tadi tersiksa kini tampak menatap lurus ke mata warga, seperti ingin menanam rasa bersalah dan ketakutan ke dalam jiwa mereka. Bayangan itu melingkari warung, membuat tanah bergetar, pepohonan bergoyang sendiri, dan suara hujan seakan hilang, digantikan oleh desah dan bisikan gelap yang memenuhi udara. Dalam momen itu, Wati merasakan ada tangan panjang dari kabut yang mencoba menyentuhnya. Tangannya dingin, lengket, bercampur bau nasi bakar yang terbakar. Ia menjerit sekuat tenaga, menendang, dan menarik tubuhnya mundur. Bayangan itu tampak mengejarnya, tapi sebelum bisa menyentuhnya, tiba-tiba kabut itu menghilang begitu saja, meninggalkan warung yang kosong, periuk nasi bakar yang dingin, lilin yang padam, dan aroma aneh yang masih menyengat tapi tidak sekuat sebelumnya. Pak Suro dan warga menatap warung dengan ngeri, tidak percaya. Tubuh mereka gemetar hebat, napas tersengal, dan beberapa menunduk menenangkan diri. Tidak ada kabut, tidak ada bayangan hitam,
hanya warung yang sepi dan tenang seperti siang hari. Nasinya dingin dan beberapa sesajen tersisa di tanah, basah karena hujan. Hanya bau aneh yang masih tertinggal, seperti peringatan halus bahwa malam itu adalah malam yang berbeda. Malam ketika kengerian telah menyingkap rahasia yang terlalu berat untuk diterima. Esoknya, desa digemparkan oleh hal yang lebih aneh. Warung buri ini menghilang begitu saja, seolah ditelan bumi. Tidak ada jejak, tidak ada bekas. Penduduk desa yang mencoba mendekat hanya melihat tanah yang rata dengan sedikit lilin mati dan sesajen basah yang tersisa. Tidak ada yang tahu ke mana buri ini pergi, apakah ia hilang, atau menjadi bagian dari bayangan gelap itu, atau mungkin ditarik oleh leluhur sendiri ke alam lain. Anak-anak yang sakit mulai pulih perlahan. Joko, yang sempat bisu, kini mulai bisa berbicara lagi. Meski tubuhnya masih lemah, namun ada sesuatu yang tetap berubah dalam diri mereka. Setiap kali mereka melihat nasi bakar, wajah mereka pucat, perut terasa mual, dan mata mereka seakan melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Semua warga desa merasakan hal yang sama, suatu peringatan atau sisa energi gelap yang masih bersembunyi di sekitar mereka. Wati, yang menjadi saksi semua kejadian mengerikan itu, sering mengalami mimpi biak. Dalam mimpinya, ia melihat perempuan dengan senyum manis, tangan lengket dengan nasi bakar, muncul dari kabut, mengulurkan bayangan hitam ke arahnya. Suaranya lirih, tapi menusuk, terdengar jelas. Meski di mimpi, iki duduk pungkasan. Mangwek, saka rejeki sing kudu dibayar. Ini bukan akhir, hanya awal dari rejeki yang harus dibayar. Wati terbangun dengan napas tersengal. Tubuh gemetar, dan rasa takut yang menempel di tulang belakangnya tidak pernah hilang. Sejak malam itu, rumor mulai tersebar. Siapapun yang mencoba membuat nasi bakar dengan resep warung buri ini mendengar bisikan anak-anak yang tidak bisa berbicara, merasakan hawa dingin yang menekan dada, aroma nasi bakar yang tajam dan aneh, seolah roh-roh kecil itu memperingatkan mereka, memberi pelajaran bahwa setiap rezeki punya harga yang tak terlihat, dan harga itu kadang dibayar dengan penderitaan yang paling murni. Desa tetap damai, tetapi setiap orang tahu ada rahasia gelap di kaki Gunung Lawu. Sesuatu yang tidak bisa disentuh, tapi selalu mengintai dari bayang-bayang, menunggu siapapun yang lengah. Wati duduk di rumahnya, menatap gelap malam di luar jendela, menghela napas panjang. Ia tahu bahwa pengalaman itu tidak akan pernah hilang dari pikirannya, dan setiap kali melihat nasi bakar, ia tidak bisa menahan rasa takut dan mual. Bayangan hitam, burini, bayangan anak-anak, semua itu terukir dalam memorinya selamanya. Dan di dalam hatinya, ia sadar bahwa apa yang terjadi hanyalah satu bab dalam siklus yang lebih besar. Siklus yang mungkin akan terus mengintai desa mereka. Dan siapapun yang mencoba membuka resep nasi bakar itu lagi, akan menghadapi kengerian yang sama. Dan hingga kini, di kaki Gunung Lawu, warga desa masih berhati-hati. Siapapun yang mencoba membuat nasi bakar, sekadar meniru resep warung buri ini, akan mendengar bisikan anak-anak yang tidak bisa berbicara, merasakan dingin yang menembus tulang, dan menyadari satu hal yang menakutkan. Setiap rezeki, sekecil apapun, selalu punya harga yang tidak terlihat, dan harga itu bisa sangat mengerikan.